Kita masuk pada bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Ini dia peta konsep dari perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama, kedatangan bangsa barat. Yang kedua, kondisi masyarakat masa penjajahan. Dan yang ketiga, semangat kebangsaan. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu 1. Menjelaskan latar belakang, proses, dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajah. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Yang keempat, menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme barat. Yang kelima, menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang keenam, mendeskripsikan perjuangan pergerakan kebangsaan pada masa pendudukan Jepang. Yang ketujuh, menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang kedelapan, menyajikan hasil analisis perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Uraian, negara kesatuan Republik Indonesia lebih luas dibandingkan negara-negara tetangga karena memiliki wilayah yang luas, kekayaan yang melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain yang datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan ini tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan ini telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Kira-kira kenapa ya bangsa barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Lalu kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Yuk kita sama-sama pelajari lebih lanjut. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Apakah kalian pernah melihat barang-barang tersebut? Atau di dekat tempat tinggalmu terdapat tanaman tersebut? Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa barat. Jadi, kenapa ya bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena 1. Bangsa-bangsa barat memiliki persediaan rempah-rempah yang sangat terbatas. Kedua, rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Yang ketiga, negara-negara tropis seperti Indonesia ini kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. B. Motivasi 3G. 1. Gold. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. 2. Glory. Glory bermakna kejayaan bangsa atau mengambil alih kekuasaan. 3. Gospel. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Bahkan sebelum Masehi, mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa tersebut, mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Lalu, apa sih revolusi industri itu? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Ini adalah contoh gambar revolusi industri. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat
penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Ini dia gambar yang terkait dalam revolusi industri. Kesimpulan, kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah menjadi salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Mereka menjadi kaya raya karena memperdagangkan hasil bumi Indonesia dengan harga yang tinggi. Sampai saat ini, semua hasil bumi tersebut masih tumbuh subur di Indonesia. Bangsa Indonesia harus selalu memperhatikan bidang pertanian dan perkebunan sehingga tetap menjadi penghasil utama rempah-rempah di dunia. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jika membicarakan tentang penjajahan Indonesia pada masa kelam, pasti yang banyak kita tahu adalah penjajahan Belanda. Tentu saja, karena Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Tapi kalian tahu tidak, jika Indonesia pernah didatangi bangsa-bangsa barat saat masa penjajahan? Berikut perjalanan bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia. Ini adalah rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Pada awal kedatangan bangsa Portugis di Maluku, rakyat Maluku juga menyambut baik. Bahkan, rakyat berlomba-lomba menjalin kerjasama dengan Portugis supaya terjalin kedekatan dengan Portugis, agar di saat rakyat Maluku memiliki masalah dengan musuh-musuhnya, bangsa Portugis mampu membantunya. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama AEC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan AEC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta, Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Dimulai dari seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC, yang merupakan merger atau pergabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku, namun dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Ia juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada AEC. Kebijakan ini membuat Belanda tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Jan Petrus Johnson membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta dan memohon agar izin kantor dagang Inggris AEC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC kabulkan Raja Banten, kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia.
VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Mungkin sekian, itu saja 3 materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.